kuliah pendidikan psikologi atau psikologi pendidikan dari dosen Ibu Reka. Saya berada di SMA Safarius Swasta Jambi yang berada di kota Jambi. Baiklah, saya akan mewawancarai salah satu 4 siswa yang ada di SMA Safarius Jambi ini. Yang kelas 2-nya ada 2 orang dan kelas 1-nya ada 2 orang. Baiklah, saya akan mulai wawancara. Perkenalkan, nama kakak Anayanti Siburian dari Universitas Negeri Jambi, yang dimana kakak mendapatkan tugas mata kuliah psikologi pendidikan. Kakak ingin wawancara dengan adik. Sebelumnya, boleh nggak adik memperkenalkan diri? Kan nama saya Gregory Stubis dari kelas 1. Baiklah, soal yang pertama itu, bagaimana tanggapan adik ketika tahu ternyata sejarah yang disampaikan saat di sekolah tidak sesuai dengan kejadian yang asli? Mungkin saya lebih bersikap kritis dengan apa berita yang saya temukan dari berbagai media ataupun isu-isu yang ada, dan lebih menanyakan kepada guru sejarah tersebut. Dengan perkembangan teknologi saat ini, bagaimana cara kalian mencari materi pembelajaran sejarah yang valid, dan bagaimana cara kalian memilih informasi tersebut? Mungkin lebih mencari di media-media yang resmi ataupun terpercaya, dan menanyakan kepada guru benar ataupun sudah sesuai dengan apa yang diperlukan. Soal yang ketiga, bagaimana kamu menghubungkan pelajaran sejarah dengan kehidupan sehari-hari? Mungkin lebih memahami materi sejarah dan mulai menghubungkannya seperti bersikap nasionalisme yang ada dalam di materi sejarah. Apakah peran guru sejarah mengingatkan pembelajaran sejarah dengan isu-isu sosial, politik, dan budaya yang sedang terjadi saat ini? Sebutkan contohnya apa saja. Mungkin selama saya di kelas 10 belum ada guru sejarah mengaitkan dalam isu-isu politik tersebut. Apa saja media digital yang pernah guru gunakan di kelas? Mungkin dari PPT, GCR, Google Classroom ataupun video-video YouTube. Bagaimana kamu ingin pembelajaran sejarah yang disampaikan guru lebih menarik? Mungkin dalam pelajaran sudah cukup menarik karena belajarnya seru gitu. Kalian juga menggunakan media presentasi dalam memahami pelajaran, dan juga kita ulangan juga sering menggunakan PPT ataupun presentasi mading gitu. Apakah ada kegiatan di luar kelas yang bisa kalian lakukan untuk memperdalam pemahaman tentang sejarah? Mungkin kita bisa datang ke museum-museum sejarah gitu, ataupun membuat drama tentang sejarah. Apakah ada topik sejarah tertentu yang menurutmu sulit untuk dipahami? Jika ada, coba berikan alasannya. Mungkin yang saya sulit pahami mungkin dalam kerajaan Hindu-Buddha ataupun kerajaan Islam. Bagaimana caranya untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan keterlibatan aktif siswa dalam mempelajari sejarah? Mungkin dalam memperbanyak diskusi antara guru maupun siswa agar kita bisa lebih memahami materi yang dikasih oleh guru. Soal yang ke-10 itu, bagaimana peran diskusi kelas dalam membantu kamu memahami materi sejarah? Mungkin kita bisa mendengarkan pendapat-pendapat dari teman-teman yang lain, karena mungkin pendapat setiap orang itu beda-beda, jadi kita bisa menyimpulkan apa dari materi yang disampaikan. Pernahkah kamu merasa informasi sejarah di luar sekolah seperti dari internet yang bertentangan dengan apa yang diajarkan di kelas? Bagaimana sikapmu dalam saat menghadapi saat itu? Mungkin saya rasa ada, cuman saya lebih mencari informasi yang lebih valid atau terpercaya dan sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh guru. Apakah kamu merasa cukup waktu untuk memahami materi pelajaran di kelas, terutama dalam mata pelajaran sejarah? Mungkin saya kira cukup.
Apa saja metode inovatif yang pernah guru terapkan di kelas? Contohnya apa saja? Mungkin yang sudah seperti saya bilang tadi, dengan ulangan seperti menggunakan presentasi mading ataupun PPT, ulangan lisan ataupun diskusi kelompok gitu. Apakah guru sejarah memberikan contoh-contoh nyata untuk membantu dalam memahami materi? Kalau ada, apa saja? Mungkin selama saya belajar belum ada. Apakah guru pernah menumbuhkan kesadaran sejarah dan nasionalisme di kalangan siswa di sekolah? Kalau pernah, berikan contohnya apa saja? Mungkin pernah seperti kan kalau awal masuk itu kan ada nyanyi Indonesia Raya. Nah, di situ kita disuruh menghormati bendera merah putih dan mengikuti lagu Indonesia Raya. Baiklah, terima kasih telah menjawab soal pertanyaan dari kakak. Makasih ya. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Kak Anayanti Siburian dari Universitas Jambi, yang dimana kakak mendapatkan tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan. Jadi kakak pengen wawancarain adik mengenai tentang pembelajaran sejarah yang ada di sekolah ini. Sebelumnya, boleh nggak adik perkenalkan diri dulu? Oke, perkenalkan nama saya Ali Dahlia atau biasa dipanggil Dahlia. Saya kelas 11 Sains. Oke, soal yang pertama, bagaimana tanggapan adik ketika tahu ternyata sejarah yang disampaikan saat di sekolah tidak sesuai dengan kejadian sampai sekarang? Kalau tanggapan aku kayak merasa sedikit kecewa atau kaget. Karena kenapa faktanya itu kenapa fakta sebenarnya itu disembunyikan, dan juga saya akan lebih hati-hati lagi dalam memilih informasi supaya tidak bertentangan dengan sejarah apa yang terjadi di masa lalu. Yang kedua, dengan perkembangan teknologi saat ini, bagaimana cara adik mencari materi pembelajaran sejarah yang valid? Dan bagaimana cara kalian memilih informasi tersebut? Mungkin saya akan mencari dari YouTube edukasi atau bertanya kepada guru sejarah saya yang mungkin tahu beberapa link YouTube mengenai materi sejarah itu valid atau tidak. Bagaimana kamu bisa menghubungkan pelajaran sejarah dengan kehidupan sehari-hari? Sejarah itu bukan cuma cerita masa lalu, tapi itu berhubungan dengan kondisi sekarang. Misalnya, saya pernah belajar tentang reformasi. Nah, masa reformasi itu saya menjadi tahu kalau bagaimana saya itu dapat memberikan pendapat saya secara bebas, pada zaman sekarang. Apakah peran guru sejarah mengaitkan pembelajaran sejarah dengan isu-isu seperti sosial, politik, dan budaya yang sedang terjadi saat ini? Mungkin guru sejarah jarang sih ngaitinnya, tapi kalau dalam bidang politik mungkin tentang kolonialisme yang dikaitkan dengan ketimpangan sosial di berbagai daerah. Apa saja media digital yang pernah guru gunakan di sekolah ini dalam memberikan pembelajaran sejarah? Kalau untuk pelajaran sejarah biasanya guru kami itu ngasih melalui Google Form atau Classroom. Bagaimana kamu ingin pembelajaran sejarah disampaikan dengan agar lebih mahasiswanya itu lebih asik siswa-siswanya? Saya ingin pembelajaran sejarah itu disampaikan bukan cuma seperti kayak dia itu cuma menceritakan kembali, tidak menanyakan pendapat murid tentang sejarah tentang materi sejarah yang dibahas itu. Jadi ada timbal balik dari antara guru dan siswa. Apakah ada kegiatan di luar kelas yang bisa kalian lakukan untuk memperdalam pemahaman tentang sejarah? Waktu itu kelas 10 kami ada tugas oleh guru sejarah disuruh berkelompok untuk mengunjungi suatu museum. Dan di sana kami harus membuat video tentang kapan museum itu dibangun dan juga apa benda-benda bersejarah yang ada di dalamnya. Itu dibuat supaya kami lebih memahami materi sejarah tersebut. Jadi tidak hanya dari guru tersebut. Apakah ada topik sejarah tertentu yang menurutmu
sulit untuk dipahami? Jika ada, berikan alasannya. Materi sejarah yang saya sulit pahami dari dulu sampai sekarang itu tentang kerajaan. Kerajaan Hindu, Buddha, Islam. Walaupun sudah disampaikan secara menarik, tapi untuk mengingatnya itu susah karena itu tentang kerajaan. Jadi saya kurang suka materi tentang kerajaan. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak, Anayanti Subrian dari Universitas Jambi, yang mana kakak mendapatkan tugas dari MK Psikologi Pendidikan. Sebelumnya, boleh nggak adik perkenalkan diri dulu? Perkenalkan, nama saya Lionel Jaya Dari kelas? dari kelas 11. Di sini kakak ingin mau wawancara mengenai tentang pembelajaran sejarah yang ada di sekolah ini. Menurut pendapat adik, bagaimana tanggapan adik ketika tahu ternyata sejarah yang disampaikan saat di sekolah tidak sesuai dengan kejadian yang saat ini? Mungkin saya menggali lagi informasi tentang sejarah yang tidak valid itu di internet atau di buku saya. Berarti menggali saja ya. Yang kedua itu, dengan perkembangan teknologi saat ini, bagaimana cara kalian mencari materi pembelajaran sejarah yang valid dan bagaimana cara kalian memilih informasi tersebut? Mungkin dari situs-situs yang terpercaya tentang sejarah-sejarah yang sudah berlalu. Berarti mencari sejarah-sejarah yang soal yang ketiga itu, bagaimana kamu bisa menghubungkan pelajaran sejarah dengan kehidupan sehari-hari adik? Sejarah itu banyak pembelajarannya ya, materinya juga banyak. Pastinya seperti pada proklamasi kemerdekaan itu banyak sekali yang bisa dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti tidak terlambat bersekolah, itu kan salah satu wujud kita dalam menghargai jasa para pahlawan. Soal yang keempat itu, apakah peran guru sejarah mengaitkan pembelajaran sejarah dengan isu-isu sosial, politik, dan budaya yang sedang terjadi pada saat ini? Dan juga berikan contohnya nih. Sepertinya kalau tentang isu-isu politik, sosial budaya dan Sosial, politik, dan budaya. itu biasanya sih guru sejarah jarang membahasnya tentang isu politik yang ada sekarang. Apa saja media digital yang pernah guru gunakan di kelas luas? Biasanya ibu mengajarkan dengan biasanya ibu langsung spontan mengajar, ngomong biasa, lalu menggunakan buku sama ada ya PowerPoint. Bagaimana kamu ingin pembelajaran sejarah disampaikan agar lebih menarik, agar lebih teruah gitu? Kalau untuk sekarang gurunya enak cara ngajarnya, itu seperti bercerita tapi asik gitu. Berarti Ada menjelaskan interaksinya gitu. interaksi seperti diberikan apa ya, pembelajarannya itu kayak berupa games. Iya, ada game, ada ice breakingnya lah. Iya. Gitu. Apakah Anda adik kegiatan di luar kelas yang bisa kalian lakukan untuk memperdalam pemahaman tentang sejarah? Untuk memperdalam pelajaran sejarah sih, tentunya seperti apa ya? Iya. Contohnya sih seperti kayak gotong royong sih, Kak. Kan sama tiket kelas itu juga di SMA ini sering kalau sebelum ada acara atau sebelum ujian itu pasti kita gotong royong. Soal yang ke-9, bagaimana caranya untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran sejarah? Sejarah itu kan banyak ya topiknya yang harus di Sebelumnya perkenalkan nama kakak Anayanti Subrian dari Universitas Negeri Jambi, yang dimana kakak mendapatkan tugas dari mata kuliah Psikologi Pendidikan,
Di sini sebelum memasuki soal pertanyaan, bolehkah adik untuk memperkenalkan diri? Ya, saya Meren Priscilla Ibong dari kelas 10 S1. Soal yang pertama itu, bagaimana tanggapan adik ketika tahu ternyata sejarah yang disampaikan saat di sekolah tidak sesuai dengan kejadian yang asli? Mungkin saya jadi memiliki perasaan yang rasa penasaran yang lebih dalam untuk mengetahui tentang materi sejarah yang lebih akurat, dan juga ini menjadi kesempatan untuk belajar berpikir lebih kritis dalam menerima informasi yang diterima. Dengan perkembangan teknologi saat ini, bagaimana cara kalian mencari materi pembelajaran sejarah yang valid? Saya biasanya mencari dari internet, itu saya mencari dari berbagai sumber, lalu saya bandingkan isinya dari sumber yang pertama dan yang kedua, dan juga memilih situs yang resmi dari seperti Ruang Guru mungkin bisa. Bagaimana kamu bisa menghubungkan pembelajaran sejarah dengan kehidupan sehari-hari? Mungkin saya bisa bisa membantu saya memahami dengan berbagai kebijakan seperti mengaitkannya dengan isu-isu politik yang terjadi sekarang ini. Apakah peran guru sejarah mengingatkan pembelajaran sejarah dengan isu-isu sosial, politik, dan budaya yang sedang terjadi saat ini? Sebutkan contohnya. Mungkin untuk di kelas 10 ini kan masih awal kan di SMA, jadi pelajaran sejarah itu belum ada dikaitkan dengan isu-isu politik. Apa saja media digital yang pernah guru gunakan saat mengajar di sekolah? Pernah menggunakan GTR. Di GTR guru memberikan materi melalui PDF atau PowerPoint dan juga melalui video-video dari YouTube. Bagaimana kamu ingin pembelajaran sejarah yang disampaikan itu lebih menarik? Mungkin bisa mengajak dan membuat seperti video dokumenter sejarah pendek itu untuk lebih memperdalam dan memahami mengenai sejarah. Apakah ada kegiatan di luar kelas yang bisa kalian lakukan untuk memperdalam pemahaman tentang sejarah? Seperti yang tadi aku bilang, bisa membuat sejarah gitu, mungkin tentang materi untuk memperdalam materinya lagi. Apakah ada topik sejarah tertentu yang menurutmu sulit untuk dipahami? Jika ada, berikan alasannya. Materi tentang kerajaan Islam, Hindu, Buddha, karena setiap kerajaan itu dibagi lagi menjadi kerajaan kayak Sagorane, Banja, jadi itu banyak banget yang harus dipahami, mulai dari tokohnya, bantuan kehidupan politiknya, kehidupan sosial budayanya. Bagaimana caranya untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran sejarah? Masih ingin tahu. Mungkin bisa membuat kelompok diskusi belajar di kelas, jadi bisa memperjelas materi yang belum dipahami gitu. Bagaimana peran diskusi kelas dalam membantu kamu memahami materi sejarah? Dengan diskusi itu membuat saya memahami berbagai perspektif, karena bisa membantu kita memperjelas pertanyaan yang belum kita pahami dari berbagai pendapat. Pernahkah kamu merasa informasi sejarah di luar sekolah seperti dari internet yang bertentangan dengan apa yang diajarkan di kelas? Bagaimana sikapmu saat menghadapi hal itu? Pastinya pernah melihat perbedaan informasinya, tapi untuk mengatasinya saya mungkin bisa bertanya kepada guru sejarah di sekolah dan mencari info yang lebih valid lagi melalui internet. Apakah kamu merasa cukup waktu untuk memahami materi pelajaran di kelas, terutama dalam materi sejarah? Menurut saya waktunya cukup karena gurunya menjelaskan dengan rinci dan sangat jelas. Apa saja metode inovatif yang pernah guru terapkan di kelas? Metode terapannya seperti kami mengerjakan soal-soal latihan itu melalui Google Form atau kuis gitu dari Google Classroom. Apakah guru sejarah memberikan contoh-contoh nyata untuk membantu dalam memahami materi? Kalau ada, apa saja? Mungkin seperti gurunya itu menjelaskan mengenai materi kehidupan pada masa penjajahan, lalu membandingkannya dengan kehidupan sekarang. Jadi kita itu jadi bisa lebih tahu perubahan sosial yang terjadi.
Apakah guru pernah menumbuhkan kesadaran sejarah dan nasionalisme di kalangan siswa di sekolah? Kalau pernah, berikan contohnya apa saja? Seperti setiap pagi itu kami di kelas setelah berdoa kami berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baiklah, terima kasih buat Ade yang sudah menjawab soal dari Rara. Terima kasih. You come in